Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Bertemu lagi bersama saya Alsep Triadi dalam program Riau Forum. Untuk pekan ini kita membahas terkait menghadapi ancaman resesi ekonomi tahun 2023. Saudara, ancaman resesi ekonomi dunia dan Indonesia khususnya pada tahun 2023 semakin di depan mata. Bahkan IMF dan pakar ekonomi dunia, Mr. Nouriel Roubini, memprediksi resesi ekonomi pada tahun 2023 ini lebih parah dari tahun 98 lalu. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani, serta Gubernur BI yang menyampaikan di setiap kesempatan dalam pertemuan ekonomi, menyatakan kondisi gelap pada tahun 2023. Apa sebenarnya penyebab resesi ekonomi ini dan bagaimana cara menghadapinya? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Bapak Erwin Setiadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Yang kedua, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Riau, Bapak Ahmad Subari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Bapak Pakar Ekonomi Universitas Riau, Bapak Dr. Edianus Herman Halim, SEMS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mengundang Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau, Ibu Maria Cahyaning Tias. Namun sore tadi karena ada keperluan, beliau tidak bisa menghadiri dialog kita. Untuk yang pertama mungkin ke OJK dulu. Bisa dijelaskan Pak, apa penyebab dari ancaman resesi ekonomi tahun 2003 ini dan bagaimana dampaknya ke Indonesia? Ya, Pak Adi. Jadi memang yang bisa saya jelaskan sekarang terkait tantangan ekonomi global ke depan ya di tahun 2023 pada khususnya. Jadi memang kondisi saat ini masa pandemi Covid pun memang belum sepenuhnya kita lewati. Ditambah dengan eskalasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, di mana kita ketahui Rusia dan Ukraina ini, Rusia masuk pemasok 10% dari minyak dunia, dan juga Ukraina juga pemasok ekspor dari gandum mungkin hampir dengan 20% dengan Rusia, sehingga memang mengakibatkan dengan adanya konflik tersebut terjadi disrupsi supply chain dengan dari komoditas-komoditas yang tadi saya sebutkan antara minyak dengan gandum. Dan sekarang dampaknya harga minyak dunia pun meningkat sehingga juga menimbulkan tingkat inflasi yang hampir merata di seluruh dunia, termasuk tidak hanya di Indonesia, namun dampak untuk Indonesia sendiri sudah kita rasakan sekarang. Kita sudah rasakan harga kenaikan bahan bakar minyak meningkat cukup drastis, sehingga saat ini memang yang mengancam adalah tingkat inflasi di Indonesia. Walaupun pada posisi terakhir tingkat inflasi di Indonesia masih cukup terjaga, cukup baik ya, di sekitar 5% dibandingkan mungkin negara-negara lain yang peningkatannya mungkin cukup signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang sudah mencapai 80% tingkat inflasinya. Mungkin itu ya sekilas kenapa ini terjadi terkait krisis ekonomi global. Ya, ke BPS Pak. Tadi inflasi, bahkan ada beberapa negara yang sudah sampai 80%. Untuk di Indonesia dan Riau khususnya, berapa tingkat inflasi kita dari data statistik? Baik, Pak Adi ya, ini khusus untuk Riau. Dari rilis inflasi kami terakhir tanggal 3 Oktober kemarin, September 2022, gabungan 3 kota di Provinsi Riau itu mengalami inflasi 1,53%. Sehingga kalau kita lihat inflasi tahun kalender dari Januari sampai September 2022 untuk Riau sendiri sebesar 6,6%.
Sedangkan inflasi tahunannya dari September 2021 sampai dengan September 2022 sebesar 7,26%. Tadi seperti yang disampaikan teman dari OJK bahwa ini akibat dari kenaikan BBM. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti terkait kenaikan krisis energi atau untuk krisis pangan gimana Pak? Apakah pengaruh? Terkait dengan inflasi pada saat ini, khususnya pada September ini kurang lebih khusus untuk Riau ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM energi. Nah, kalau kita lihat sepanjang tahun 2022, terutama dari Januari sampai dengan Agustus, nah, inflasi yang terjadi di Riau di kita ini lebih disebabkan oleh inflasi pangan. Nah, hanya ketika pemerintah menaikkan harga BBM, mengumumkan harga kenaikan BBM di tanggal 3 September kemarin, ini pengaruh dari kenaikan harga BBM ini yang cukup terasa mendorong inflasi cukup tinggi di 2022 sampai dengan kondisi September 2022 ini. Berapa angkanya Pak? Tadi saya sampaikan bahwa angka 6,46% untuk inflasi tahun kalendernya, sedangkan untuk inflasi tahun ke tahunnya 7,26%. Oke. Ke pengamat ekonomi Universitas Riau, dari analisa Bapak, ancaman resesi ekonomi 2023 ini gimana Pak? Sejauh mana dampaknya terhadap Provinsi Riau? Ya, kalau kita lihat di beberapa negara memang sedang dihadapkan kepada persoalan turunnya pertumbuhan ekonomi, ya, baik di Amerika Serikat, kawasan Eropa, mereka malah melakukan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti Amerika dulu ditetapkan sebesar 2,3%, itu malah terkoreksi sampai 1%. Kawasan Eropa malah 2,6%, itu dikoreksi menjadi 1,2%. Artinya perekonomian global saat ini menghadapi suatu kondisi yang relatif pesimis, bahwa di tahun 2023 itu ekonomi akan membaik. Tapi kita perlu juga bersyukur bahwa masih tumbuh, hanya pertumbuhannya itu lebih rendah daripada yang ditargetkan semula. Nah, ini perlu kan bagi kita. Tumbuhnya berapa persen? Apa? Tumbuhnya berapa persen? Yaitu di beberapa negara, kalau perekonomian global itu pada mulanya akan diperkirakan tumbuh 3,2%, tapi dikoreksi ternyata menjadi 2,9%. Ini tidak begitu jauh. Hanya saja kita melihat bahwa Tiongkok itu malah dari 3,3% diperkirakan akan naik 4,6%. Jadi satu-satunya negara yang optimis, tidak terkoreksi pertumbuhan ekonominya bahkan meningkat itu Tiongkok. Nah, kita tahu bahwa ekspor komoditas kita itu kebanyakannya ke Tiongkok, ya, dari data statistik itu ke Tiongkok. Berarti kita masih punya prospek perekonomian yang relatif baik, ya, apabila mampu memanfaatkan momentum ini. Ini kan ada syaratnya lah, ya. Apabila mampu memanfaatkan momentum ini, jadi masih akan ada peluang-peluang ekspor. Kalau kita lihat India itu koreksinya tidak juga begitu besar, dari 7,4 itu terkoreksi menjadi 6,1. Nah, kemudian juga ASEAN sendiri 5,3% menjadi 5,1%. Tapi itu yang perlu kita catat, ya. Kita harus memberikan optimisme lah kepada masyarakat, ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu masih ada. Itu yang perlu dicatat. Jadi memang kita menargetkan
segini misalnya kan, tapi karena kondisi Dunia. ekonomi dunia itu, nah, itu akan ada koreksi sehingga lebih rendah daripada yang diterapkan. Tapi ekonomi tumbuh. Ekonomi global itu tadi seperti yang saya sampaikan akan tumbuh dari semula direncanakan diproyeksikan 3,2%, itu akan menjadi 2,9%. Itu kan relatif tidak jauh. Namun bagi ekonom, bagi pengusaha, bagi pebisnis, ini sesuatu yang kurang menguntungkan kan, karena akan ada perlambatan. Tentu ada beberapa sektor, nanti kalau bisa kita lihat tuh data di teman-teman kita di statistik itu sudah ada. Nah, oleh sebab itu perekonomian dunia ini itu sudah terpukul berkali-kali ya. Pertama kali adalah perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Nah, itu menyebabkan pasar global jadi gonjang-ganjing mereka, jadi perang dagang, masing-masing mempertahankan dominansi mereka gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mulai usai, datang pandemi. Ya kan, dari pandemi COVID-19. Nah, kita tahulah gangguan terhadap perekonomian. Tapi ketika pandemi itu tetap aja ada sektor-sektor yang tumbuh, ada sektor-sektor yang turun. Seperti di Riau ketika itu 7 sektor terdampak sangat kuat, tetapi sektor lainnya seperti sektor pertanian malah bagus. 7 sektor itu apa aja? Ada konstruksi, ada transportasi yang memang nggak boleh kita kemana-mana, ya kan, pariwisata, hotel dan restoran. Nah, itu kemudian beberapa jasa ya, industri jasa yang terganggu, ada 7 sektor utama ketika itu. Dan yang hidup adalah sektor kesehatan, jasa kesehatan gitu ya. Ketika itu harga TBS di Riau sangat tinggi pada saat COVID, sampai mencapai 4.000 ya, 3.000 sekian gitu. Sehingga masyarakat nggak bisa belanja karena nggak bisa ke restoran, nggak bisa kemana-mana. Ada PPKM ketika itu kan, tapi uangnya ada. Nah, mereka sebagian taruh di bantal gitu, bawa bantal, bawa kasur, tapi di sektor keuangan juga mereka masuk, kan? Sehingga ketika itu ada gairah di sektor. Nah, terakhir terpukul lagi perekonomian dunia ini seperti yang diceritakan oleh Bapak dari OJK, kita berhadapan dengan perang Ukraina dan Rusia. Nah, ini yang sebenarnya sekarang ini membuat kita ketar-ketir juga gitu ya, karena kalau perang ini berlarut-larut dan eskalasinya makin tinggi, nah itu sangat berbahaya baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita perhatikan kekuatan perekonomian global ini, maka nampaknya sudah mulai ada pergeseran-pergeseran. Oke. Untuk Riau sendiri, Pak, Riau sendiri kan penghasil migas. Iya. Ini kan juga terkait dengan ekonomi dunia. Ada nggak imbas terhadap dana bagi hasil nantinya terhadap Provinsi Riau dan daerah-daerah? Kalau kita melihat dari aspek kita gitu ya, produksi, pasar, harga migas naik. Ya, dengan sendirinya pendapatan dari migas akan naik. Ya. Berikutnya tentu bagi hasil migas akan naik. Konsekuensinya seperti itu. Nah, memang untuk Indonesia itu memang mencekam. Kenapa mencekam? Karena ketika harga-harga migas naik, subsidi BBM akan membengkak. Nah, di situ akan terjadi hanya 2 alternatif saja, naikkan harga BBM atau alokasikan dana yang ada di APBN semakin besar terhadap subsidi BBM. Itu akan mengurangi dana-dana untuk pembangunan yang lain. Nah, itu aja konsekuensinya gitu. Oke. Bertahan dulu, Pak. Dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang
posisinya betul-betul pada posisi sulit. Tahun depan pada 2023 benar-benar akan gelap imbas dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan. Itu bukan menurut saya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan para direksi BUMN akhir September lalu. Kita lihat sejenak. Saudara, kita lanjutkan diskusi kita membahas menghadapi ancaman resesi ekonomi tahun 2023. Ke Pak Erwin dari OJK. Kita ketahui OJK merupakan lembaga pengawasan, Pak. Bagaimana terhadap lembaga keuangan kondisinya saat ini, Pak? Baik Pak Adi. Mungkin saya coba gambarkan sedikit terkait kondisi kinerja industri jasa keuangan di Indonesia pada saat ini ya. Mungkin dari sisi perbankan, kondisi saat ini perbankan menjalankan fungsi intermediari sangat baik dengan stabil, di mana pada posisi Agustus 2022 ini mencatatkan
pertumbuhan kredit yang cukup baik, itu sebesar 10,62%, atau sekarang ini bagi debitnya atau outstandingnya itu 6.179 triliun. Dan untuk dana pihak ketiga, itu pun kita tumbuh dibandingkan tahun lalu, year on year, 7,77%. Nah, dari segi indikator lainnya, ada indikator CAR atau mungkin kecukupan modal untuk mengabsorb kerugian, itu 25%, di mana threshold kita batas untuk indikator CAR itu kepada perbankan itu 12%, masih di atas threshold. Termasuk juga terkait aspek likuiditas. Indikatornya adalah AL per NECD, ya, artinya alat liquid per non-core deposit, itu kita mencapai sekarang ini posisinya di 118%, di mana thresholdnya itu adalah 50%. Jadi masih di atas threshold yang kita tetapkan. Dan yang terakhir, dari segi kualitas kredit, itu NPL gross di perbankan sekarang itu 2,88%. Itu masih cukup rendah dibandingkan mungkin threshold kita mungkin batasnya 5% lah. Kita mungkin harus mulai dalam perhatian terkait kualitas kredit. Lalu dari segi asuransi, cukup rendahnya apa penyebabnya nih Pak? Gimana Pak? Bisa cukup rendah apa? Ya, karena kita juga menekankan bahwa dari sisi prudensial dari perbankan dalam menyalurkan kredit itu kita perhatikan. Lalu juga terkait mungkin Pak Adi mempertanyakan nih kondisi COVID kok masih rendah gitu NPL-nya. Karena di kami pun mengeluarkan satu ketentuan POJK terkait stimulus ekonomi. Artinya bagi debitur atau masyarakat yang mengalami kesulitan atau mungkin penurunan kinerja atau mungkin produktivitas terkait usahanya, itu dapat mengajukan restrukturisasi kredit. Di mana restrukturisasi kredit itu debitur-debitur yang berdampak COVID itu mendapatkan keringanan terkait mungkin kelonggaran angsuran, ya, misalkan memperpanjang jangka waktu atau mungkin ada keringanan bunga. Nah, ini yang memang kita terapkan di seluruh perbankan sehingga NPL atau mungkin kualitas yang macet itu bisa terjaga untuk debitur-debitur perbankan, khususnya juga kepada UMKM-UMKM yang sebetulnya berdampak COVID-19. Mungkin itu Pak Adi, kenapa dengan kondisi pandemi ini NPL kita pun masih tetap terjaga, gitu. Mungkin kalau saya lanjutkan Pak Adi, di luar industri perbankan kita juga akan mengawasi asuransi juga. Ya. Nah, asuransi juga di sini juga mencatatkan kinerja yang baik, di mana indikator kesehatan asuransi itu dari risk based capital atau RBC itu mencatat sekarang ini 485%, dari threshold kita 120%. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari industri-industri lain, baik itu perusahaan pembiayaan, rata-rata tumbuh 8,57%, dana pensiun juga tumbuh 5,66%. Terakhir ini yang industri yang paling baru ya kita awasi, peer-to-peer lending, ya, kalau bahasa kitanya pinjol, ya. Peer-to-peer lending pun tumbuh 80,97%. Apalagi pandemi banyak yang beralih ke pinjaman online. Nah, ini kita tumbuh 80,97%. Artinya secara garis besar industri keuangan dalam kondisi saat ini masih dalam kondisi stabil dan baik. Mudah-mudahan lebih siap untuk menghadapi nanti resesi di 2023. Berarti belum berdampak saat ini? Apakah ada berdampak tapi tidak terlalu berpengaruh, gimana? Dampak pasti ada. Apalagi dengan adanya pandemi, dampak itu pasti ada. Termasuk juga dampak kepada perbankan. Sebetulnya yang dikhawatirkan adalah kualitas kredit dari masyarakat atau UMKM yang memiliki pembiayaan dari perbankan terimbas pandemi, sehingga mungkin kemampuan membayarnya berkurang, akhirnya menjadi kredit macet, dan kredit macet menjadi kerugian bank. Nah, ini yang memang dimitigasi yang tadi saya sampaikan. Kita mengeluarkan POJK stimulus ekonomi, memberikan keringanan, kelonggaran bayar bagi debitur-debitur yang terdampak pandemi, sehingga dampak pandemi itu dapat kita mitigasi dengan baik, sehingga kinerja perbankan pun tetap terjaga dengan baik. Oke. Gitu Pak Adi. Ke Pak Ahmad Subari, ini ada dampak Pak terkait pandemi juga
terkait masalah dunia juga resesi. Jadi dari statistik kita, sektor mana yang paling berdampak? Ya. Baik Pak Adi, ini dampak dari inflasi ini, Ya. dan inflasi. Terkait dengan dampak dari inflasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di September ini ada kenaikan bahan bakar, kenaikan BBM. Nah, tentu dampaknya hampir semua sektor itu terdampak akibat kenaikan BBM ini. Hanya kenaikan BBM ini memberikan multiplier efek kepada sektor-sektor lainnya, kepada kelompok-kelompok pengeluaran lainnya. Yang paling besar dirasakan dampaknya tentu pada kelompok transportasi. Ini paling terdampak. Ya, kenaikan BBM tentu ya secara langsung ya sektor transportasi itu yang mengalami dampak paling tinggi. Yaitu kalau di inflasi September ini itu sekitar 9,6%. Nah, inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi. Yang kedua, kenaikan BBM ini juga kan seperti yang saya sampaikan tadi, multiplier efeknya kepada sektor-sektor lain, kepada kelompok-kelompok pengeluaran lain. Salah satunya penyediaan makan minum restoran. Tentu kenaikan transportasi ini, kenaikan BBM, kemudian kenaikan transportasi, harga-harga bahan baku terutama yang kaitannya dengan penyediaan makan dan minum di restoran tentu akan terimbas, sehingga kelompok pengeluaran ini juga mengalami terimbas yang cukup besar setelah kelompok transportasi tadi itu sekarang di kelompok penyediaan makan minum sebesar 1,21%. Itu yang kedua. Yang terbesar ketiga ini ada kelompok makan minum dan tembakau. Itu tadi ketika transportasi naik tentu efeknya pada ongkos angkut segala macam, margin transport dan perdagangannya itu akan meningkat, sehingga dia berimbas juga kepada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi besar 0,66%. Nah, Pak Adi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di September ini inflasi 1,53% untuk kita di Riau, sekitar 0,9%-nya ini akibat inflasi akibat energi, ya, BBM itu. Nah, sisanya 0,1% akibat inflasi di pangan. Nah, berbeda dengan inflasi ketika inflasi di Januari sampai dengan di Juli atau Agustus yang lebih disebabkan oleh inflasi pangan. Di September ini yang lebih dominan adalah akibat dari inflasi di energi, dikenaikan harga BBM itu. Itu mungkin Pak Adi. Berarti di September ini ditambah lagi dengan apa? Berarti dua, terkait krisis pangan dan krisis energi. Yang lebih dominan di September ini kenaikannya akibat kenaikan BBM itu, akibat energi. Multiplier efeknya, kalau kenaikan energi ini kan multiplier efeknya kemana-mana. Ya, tadi saya sampaikan bukan hanya di transport, hampir semua sektor, hampir semua kelompok pengeluaran terdampak akibat kenaikan harga BBM ini. Di transportasi yang paling utama, kemudian juga di makan minum, penyediaan makan minum juga, kemudian juga di kelompok makanan minum. Artinya hampir semua kelompok pengeluaran ini terdampak akibat kenaikan harga BBM ini. Itu Pak Adi. Oke. Ke Pak Edianus, ini pakar ekonomi dunia sudah menyatakan bahwa 2023 ini lebih parah nanti Pak dibandingkan 98. Kalau Bapak sendiri gimana memprediksi? Ya, kadang-kadang memang pakar-pakar ini kan menakut-nakuti kita aja, ya kan? Tapi ada juga perlu kita perhatikan karena ada beberapa indikator dari perekonomian itu yang menunjukkan hal-hal mengarah kepada negatif, mengarah kepada artinya seperti kelangkaan, misalnya kan. Kelangkaan pangan itu tentu akan menyebabkan harga pangan tinggi.
Nah, itu sudah menjadi kewajiban pakar itu juga untuk mengingatkan supaya pemerintah bersiap-siap, masyarakat bersiap-siap untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Nah, tadi sudah dikatakan, kemarin karena ada kebijakan kenaikan harga BBM, tentu harga-harga meningkat semua. Nah, tapi kalau kita ikuti nanti dengan peningkatan produksi, itu nanti akan kembali menyesuaikan. Pedagang-pedagang itu tidak akan mungkin menaikkan terus harga-harganya kalau juga nggak ada yang beli, mereka juga rugi. Iya. Ya, jadi pangan misalnya, kita bersyukurlah kita di Indonesia ini sebenarnya kalau kita produktif soal pangan, kita akan bisa mengatasi krisis pangan itu. Kan apa aja di Indonesia ini ditanam tumbuh. Tapi kalau kita tidak tanam, kita masih mau beli juga kepada India, kepada Thailand. Nah, sementara mereka sedang juga menghadapi kelangkaan pangan. Mereka tak jual, kita banyak duit pun macam mana mau beli. Nah, oleh sebab itu kita perlu siasati persoalan ini. Berbagai lembaga dunia justru melihat bahwa Indonesia ini masih belum begitu terpengaruh oleh krisis, ya. IMF saja dari 5,4% pertumbuhan ekonomi dia hanya koreksi sampai 5,3, ya kan, sedikit lah, ya kan, tak mungkin tidak terpengaruh sama sekali kan, tapi masih bisa tumbuh. World Bank juga malah dari 4,6 dia perkirakan Indonesia akan tumbuh 5,1. Ini akan baik kan? Nah, Indonesia ini aneh loh. Apa namanya itu? Kita bersyukur ya hidup di Indonesia. Nah, ini ada syaratnya. 2023 itu sampai 2024 itu kita nggak kelahi-kelahi karena politik. Nah, kalau berkelahi-kelahi karena politik, habislah sumber-sumber ekonomi kita ini nggak potensi-potensinya nggak terkreasi dengan baik, begitu kan? Bahkan Asian Development Bank juga dari 5,0 malah dia perkirakan 5,2. Nah, kok terus. Jadi jangan terlalu terpengaruh lah oleh cerita-cerita pakar. Yang penting kita ada situasi di dunia ini ya yang betul-betul bisa mengancam perekonomian. Perang itu jelaslah mengancam perekonomian ya. Kalau sudah Rusia Amerika berperang besar-besaran karena konflik Rusia Ukraina ini, Eropa, NATO, tentulah mereka sibuk perang aja lagi kan. Tidak lagi banyak berpikir soal perekonomian, dan banyak sumber-sumber ekonomi akan stagnan, maka terjadi stagflasi itu tadi kan. Nah, oleh sebab itu kita mensikapi itu harus dengan produktivitas, efisiensi. Nah, kalau kita bisa produktif, sebelumnya daerah-daerah ini impor beras, sekarang mari kita galakkan, ya kan, seperti yang canangkan sekarang ini oleh pemerintah daerah itu supaya kita tanam. Ini kita tanam, ini tumbuh 2023 kita udah panen. Ya udah, kita nggak beli sayur, kita nggak beli buah, kita nggak beli beras, jagung, kita tanam deh. Banyak daerah-daerah kita yang bisa. Bloomberg sendiri juga memperkirakan perekonomian Indonesia itu masih tetap pada 5,2%. Jadi rata-rata 5 sampai 5,5%. Pertumbuhan ekonomi akan masih tumbuh gitu. Nah, ini kan ada prospek. Ada pasti yang namanya dunia ini, yang namanya hidup di atas dunia ini, ada yang turun, ada yang naik. Ya kan? Nah, nanti semua itu akan tetap mencari keseimbangan baru. Sektor-sektor tertentu kita, konsumsi rumah tangga kita itu masih akan tumbuh 5,7%. Kalau data dari BPS kan itu, kemudian juga konsumsi pemerintah mungkin yang akan berkurang ya. Karena, apa penyebabnya tuh Pak? Konsumsi pemerintah akan kita berkurang? Pendapatan pemerintah kita, kemudian subsidi yang kita terus membengkak, nggak bisa gitu habis ya. Tentu arahnya ke sana APBN itu. Dan harga minyak naik, ya kan?
Nah, yang paling repot di tempat kita 76% subsidi itu BBM itu salah sasaran. Nah, seandainya itu bisa kita tarik dan kita alihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan pada subsidi-subsidi produktif, misalnya begini loh Pak Adi, bagi masyarakat yang bisa menghasilkan 1 kilogram jagung, itu kita subsidi. Begitu maunya subsidi itu. Yang lebih produktif Yang gitu. lebih produktif. Semakin banyak dia menghasilkan jagung, semakin banyak dia dapat. Kalau pasar hanya beli katakanlah 10.000 sekilo, pemerintah akan beli 12.000 sekilo. Ya kan? Ada subsidi 2.000. Mereka kan tambah berduit. Daripada apa? Pajero isi biosolar. Jadi Iya kan? jadi asap aja lagi. Nah, jadi asap dan itu milik orang-orang kaya. Ya. Tidak ada orang miskin punya Pajero. Tidak ada orang miskin punya Fortuner. Ya kan? Tapi coba kita lihat di SPBU. Masih banyak kita lihat mereka yang isi itu kan. Pertalite. Nah, itu kan semua BBM bersubsidi dan itu kan beban bagi APBN kita. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu kita tata. Bagaimana pengelolaan daripada konsumsi BBM dalam negeri sehingga bisa kita arahkan uang yang diperoleh oleh pemerintah dari pajak dan lain-lain dan dari BBM itu sendiri itu bisa lebih diarahkan kepada subsidi produktif. Kita bisa menghasilkan pisang berkualitas. Anda berapa kilo menghasilkan pisang? Oke, jual ke pasar laku 10.000, ini kami tambah 2.000 sebagai subsidi produktif. Sehingga petani semangat. Bukan merusak harga pasar, ya tidak. Tetap aja dia jual 10.000, ya nanti konsumennya jadi mahal beli 12, nggak begitu. Ya kan? Padi beli pisang tetap aja 10.000. Tapi karena saya memproduksi pisang 1 kilo 10.000 Pak dibeli, pemerintah tambah Subsidi. 2.000 subsidi. Saya semangat bertanam pisang. Ya. Itu yang paling penting tuh Pak. Berarti kurangnya APBN disebabkan karena tidak tepatnya sasaran subsidi, bukan lebih Naiknya faktor harga minyak Pak. nah. Harga minyak naik kebutuhan untuk subsidi. Kan begitu. Namun efek kenaikan minyak ini Pak juga berimbas terhadap misalnya kita tekan subsidi, juga terhadap sektor lain seperti makan minum juga berimbas, multi level efeknya lebih. Ya kalau pisang jadi lebih mahal, petani pisang lebih sejahtera dong. Ya. Kan begitu kan? Nggak masalah sebenarnya. Gitu. Makanan selama ini lontong ada beli 8.000 naik jadi 10.000. Ya, sejak minyak naik, lontong pun naik. Tapi harus ada tempat lain untuk menyusup ke situ. Yang sekarang lebih dikenal dengan bantuan langsung tunai loh. Bantalannya sosial. Itu 20 juta orang cuman orang miskin di Indonesia kan. Kalau kita perhitungkan bagaimana subsidi BBM itu salah sasaran, jauh lebih besar yang bisa kita alokasikan kepada mereka yang 20 juta itu. Ya kan? Dan nanti akan ada yang beli tetap. Jadi daya beli masyarakat tidak berkurang. Ini juga perlu kita siasati dengan baik, Pak. Oke. Ke Pak Erwin. Pak, untuk saat ini bagaimana antisipasi lembaga keuangan untuk menghadapi resesi? Kan sekarang udah nampak nih. Ya. Jadi sekarang yang mungkin kita tekankan ke industri keuangan itu adalah cermati dan sikapi ya, bukan untuk kita khawatirkan sebetulnya resesi ini. Jadi terkait langkah-langkah proaktif kita menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, yang pertama adalah kami OJK memantau dan juga memastikan ketersediaan likuiditas. Yang pertama, likuiditas dari perbankan. Karena ya mungkin terkait tadi ada kenaikan suku bunga BI rate, lalu juga kenaikan GWM, kemudian juga terkaitnya ada kenaikan suku bunga akhirnya mengakibatkan cost of fund atau biaya untuk dia mendapatkan dana dari pihak ketiga meningkat. Nah, ini yang perlu kita pastikan likuiditas perbankan ini tetap aman. Sehingga kami dorong sektor jasa keuangan, khususnya mungkin perbankan, untuk secara intensif melakukan skenario analisis.
stress test. Bagaimana dengan kondisi yang ekstrim dan sampai dengan kondisi yang normal. Nah, itu terus kita dorong. Lalu yang kedua terkait resiko pasar. Nah, ini juga kita juga dorong sektor-sektor jasa keuangan yang punya eksposur surat-surat berharga, falas. Nah, ini kan terkait sekarang volatilitasnya cukup tinggi di pasar global. Ini juga kita dorong mereka untuk secara intensif melaksanakan skenario-skenario analisis. Lalu yang ketiga itu juga resiko kredit. Kita juga minta mereka industri jasa keuangan untuk tetap memantau dan juga mencermati pembiayaan terhadap sektor-sektor yang mengkonsumsi energi cukup tinggi, termasuk juga terhadap sektor-sektor yang kinerjanya terpengaruh terhadap harga atau harga salah satu komoditi tertentu. Nah, ini juga kita minta mereka juga melakukan skenario analisis. Artinya bagaimana nanti mitigasi apabila terjadi worst case atau skenario terburuk. Lalu yang terakhir juga terkait di industri pasar modal, kita juga melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk memproteksi bursa ya, memproteksi harga saham dan IHSG itu seperti misalkan asymmetric auto rejection ya, itu kita membatasi misalkan ada penurunan nilai harga saham tertentu, transaksi otomatis ditolak gitu ya. Lalu juga kita melarang adanya short selling, dan terakhir juga kita melakukan trading halt untuk misalkan IHSG itu, indeks harga saham gabungan itu misalkan turun di bawah 5%, itu akan kita freeze transaksi di bursa. Nah, itu juga kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan selama pandemi, yang kemungkinan akan kita terus lanjutkan menghadapi ya ketidakpastian kondisi ekonomi global. Mungkin itu Pak Adi ya yang nanti kita coba dorong. Tapi begini Pak, Ya, coba ada. Dinamika perekonomian saat ini itu kan bergerak cepat dan lebih mengandalkan virtual ya. Nah, mungkin teman-teman atau bapak-bapak kita dari OJK lebih meningkatkan pengawasan kepada transaksi-transaksi ekonomi ilegal itu, seperti pinjol ya, pinjaman online yang banyak sekali ya tumbuh. Ya. Nah, ini apa gunanya pengetatan tetap itu dilakukan supaya tidak terjadi chaos ya di tengah-tengah dinamika perekonomian, dan sumber-sumber ekonomi tetap pada track jalur yang sah sehingga perekonomian itu berkembang dengan baik. Tapi nanti kalau ada berkembang pinjol-pinjol yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, nanti akan terjadi orang-orang pada heboh kan. Ya. Itu yang rugi masyarakat juga. Yang rugi masyarakat karena dia sendiri. Ya. Ini bukan karena siapa-siapa. Tapi mungkin ini juga disebabkan karena pengetatan di perbankan tadi Pak, untuk meminjam sekarang, apalagi sektor UKM sangat butuh sejak pasca pandemi kan, mereka butuh modal. Pembiayaan. Tapi dari OJK sendiri memperketat untuk itu. Mungkin ke Pak Erwin. Jadi memang begini, terkait pinjol ya, atau mungkin fintech peer-to-peer lending, memang sekarang ini sudah diawasi OJK. Hanya mungkin perlu dicatat, peer-to-peer lending yang diawasi OJK ini hanya sekarang ini 102 perusahaan Pak. Dan untuk pinjol ilegal, kita kan untuk memberantas pinjol ilegal atau menangani pinjol ilegal ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita membentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi. Di situ ada OJK, Bank Indonesia, lalu juga Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, total ada 13 lembaga sampai dengan PPATK. Nah, di sana kita coba melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pinjol-pinjol ilegal. Tercatat dari tahun 2017 saja sampai dengan sekarang 3.900 pinjol ilegal Pak, yang sudah kita blokir, kita sudah tutup aksesnya kepada masyarakat. Berapa? Pinjol ilegal itu ini Pak, nasional, ya? Sebetulnya kantornya tuh di Jakarta, tapi ruang lingkupnya bisa nasional. Tapi pasti ada masyarakat Riau yang terdampak ya, atau mungkin menjadi debiturnya. Banyak kita dengar. Terutama memang yang menjadi permasalahan adalah
ketika masa pandemi. Masa Iya. pandemi ini banyak yang tidak siap terkait keuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan putus asa, pinjol ini terutama yang pinjol ilegal itu sangat mudah pencairannya. Agresif Tapi ya. Agresif dan sangat mudah. Dan Tanpa masuk ke guna, jaringan seluler kita, baik SMS, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Sehingga Penawarannya masuk ya. tinggal klik, walaupun itu ibu rumah tangga, mahasiswa yang mungkin tidak punya penghasilan, itu bisa saja cair gitu. Nah, ini yang memang apa ya, istilahnya PR kita untuk menangani pinjol ilegal, namun memang itu kerjasama dari Satgas Waspada Investasi. Mungkin ini juga Pak terkait perbankan mungkin memperketat untuk peminjaman sehingga mereka beralih ke pinjol. Ya. Mungkin kalau misalnya perbankan yang lebih agak longgar, apalagi sektor UKM kan sangat berdampak kemarin. Gimana Pak? Ya, sebetulnya kalau perbankan di luar pandemi ya, saya tidak menyebutkan ketika masa pandemi, syarat masyarakat atau UMKM untuk mengakses perbankan itu adalah visible, yang pertama, yang kedua bankable. Nah, rata-rata memang masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan itu tidak memenuhi dua syarat ini. Antara visible-nya mungkin kelayakan usahanya, atau bankable. Ada nggak mungkin kolateral yang wajar, kolateral yang mungkin mumpuni untuk dia mengadukan kredit gitu. Nah, sebetulnya fintech peer-to-peer lending tercipta untuk mengatasi atau menjawab pertanyaan ini. Keresahan masyarakat tidak bisa mengakses ke perbankan. Tapi yang legal memang yang kita arahkan. Karena kalau yang legal kita atur, Pak. Dari segi penagihannya kita atur, dari suku bunganya pun kita batasi, dendanya kita batasi kalau misalkan keterlambatan pembayaran. Sehingga memang mudah-mudahan tidak terjadi apa yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal kan memberatkan, Pak. Ya. Bunganya tidak terbatas, dendanya tidak terbatas, penagihannya pun tidak beretika. Akhirnya masyarakat lebih banyak dirugikan daripada menerima manfaatnya. Mungkin itu Pak Adi. Oke. Kalau ini Pak Adi, kalau yang ilegal ini merusak sistem perekonomian, Ya. itu ya. Ini yang harus kita atasi bersama. Ditertibkan ya Pak. Iya, tapi pengetatan tadi itu justru untuk keamanan, ya, supaya sistem itu berjalan dengan wajar, lancar, gitu. Nah, sehingga nanti tidak terjadi stagnan di mana-mana. Itu yang Oke. Ke BPS Pak. Hasil dari statistik kita, apakah ini disampaikan ke pemerintah daerah Pak untuk biar bisa dikaji atau apa antisipasinya? Oke, makasih Pak Di. Semua output, semua hasil yang dihasilkan oleh BPS ini digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau secara sederhananya, kami di BPS ini hanya memotret penggunanya orang lain. Nah, bagaimana penggunaan di pemerintah daerah? Pemerintah daerah data terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ini sumber datanya dari BPS. Artinya pemanfaatan data yang dihasilkan oleh BPS ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan. Itu pasti digunakan itu. Dari analisa kita, apakah data kita ini dipakai dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Seperti yang saya sampaikan tidak tadi, lanjuti atau gimana? Ya, terkait dengan hasil potret kami, istilah saya hasil potret kami, tentu ya data yang kita hasilkan ini digunakan bukan hanya untuk perencanaan bagi teman-teman pemerintah daerah, juga untuk monitoring dan evaluasi. Nah, saya ambil contoh sederhananya seperti ini, Pak. Ketika inflasi kemarin terjadi, yang salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga cabai. Ya, itu pemerintah daerah langsung menindaklanjuti itu, Pak. Kita sampaikan bahwa penyebab inflasi ini adalah salah satunya adalah karena kenaikan harga cabai.
pemerintah daerah menindaklanjuti dengan program penanaman cabai di pekarangan di pekarangan. Nah, itulah salah satu contoh kalau apa yang kami hasilkan itu digunakan oleh pemerintah daerah, menjadi masukan untuk pemerintah daerah. Ya, ini kan mau masuk ini Pak 2023. Ini dari analisa-analisa dunia dan nasional, kita sangat pesimis juga menghadapi. Ini akan menambah terhadap masyarakat kemiskinan baru. Jadi sampai saat ini data kita bagi warga yang rentan miskin berapa persen? Apa mungkin bisa Bapak jelaskan? Saya menggarisbawahi aja masalah kemiskinan saja Pak ya, kemiskinan terutama untuk Riau. Data terakhir kami Maret 2022 untuk tingkat kemiskinan ini sebesar 6,78%. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan September 2021 ini mengalami penurunan 0,22%. Oh, menurun. Nah, kalau kita bandingkan dengan Maret 2021 Y on Y itu menurun sebesar 0,34%. Nah, kenapa ini terjadi? Sekali lagi saya sampaikan bahwa data yang itu kami punya ya terakhir ini Maret 2022. Nah, kondisi di triwulan 1 2022 seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan 1 itu cukup baik. Nah, salah satunya tadi kalau Pak sampaikan tadi harga TBS di triwulan 1 itu masih cukup baik, masih cantik lah. Masih cantik untuk harga. Triwulan 2 juga baik, Pak. Ya artinya saya bicara di triwulan 1. Di triwulan 1 dia cukup baik. Ini salah satu faktor yang mendorong perekonomian di triwulan 1 cukup baik. Sehingga kaitannya dengan kemiskinan tadi, kemiskinan kita di Maret 2022 mengalami penurunan. Hal lainnya yang bisa saya sampaikan mungkin ya terkait dengan kemiskinan ini, pada triwulan 1 bantuan sosial baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sangat membantu, terutama untuk mereka yang terdampak pada masa-masa pandemi. Itu mungkin Pak salah satu beberapa faktor yang mendorong penurunan kemiskinan. Sekali lagi di angka terakhir kami di Maret 2022. Itu Pak. Berarti kunci di Provinsi Riau harga TBS. Berarti berapa persen masyarakat yang... Saya tidak membilang kuncinya itu di harga TBS, tapi ya salah satu faktor yang tadi mendorong bahwa perekonomian di Riau itu di triwulan 1 cukup baik. Salah satunya itu adalah harga TBS. Oke. Ya. Bayang-bayang resesi ekonomi 2023 semakin nyata. Kekhawatiran resesi ekonomi kemungkinan juga akan terjadi lebih cepat dari perkiraan. Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat. Kita rehat sejenak. Saudara, lanjutkan diskusi Riau Forum kita membahas ancaman resesi ekonomi tahun 2023. Sebenarnya banyak yang akan kita bahas, namun waktu juga terbatas.
Mungkin di sesi ini kita closing statement, kesimpulan. Mungkin yang pertama ke BPS dulu. Apa harapan terhadap tahun depan, Pak? Ya, terima kasih Pak Adi. Terkait dengan resesi global 2023, menurut hemat saya ini warning buat kita semua untuk kita waspada, untuk kita berhati-hati di tahun 2023. Tapi jangan juga kita panik berlebihan, jangan juga kita fobia berlebihan. Tadi Pak sampaikan tadi bahwa kinerja ekonomi Indonesia, kinerja ekonomi Riau terlihat masih cukup baik. Memang pengaruh dari resesi pasti kita akan terdampak. Namun kalau hemat saya kita belum sampai kepada resesi, belum sampai kepada level ekonomi kita terkontraksi. Mengapa saya katakan demikian? Satu kekuatan yang kita miliki, Indonesia yang memiliki, ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi domestik. Kita punya penduduk 270 juta sekian. Kalau itu diberdayakan, kalau itu dikonsumsi, seperti kita ketahui bahwa kontribusi terbesar dalam ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Kalau itu diberdayakan, faktor domestik diberdayakan, itu sesuatu yang dahsyat. Yang kedua ekspor. Ekspor ini memang sangat berpengaruh dengan pihak luar, terutama negara tujuan. Tetapi tadi disampaikan bahwa negara tujuan utama kita Cina sampai dengan saat ini walaupun dia perekonomiannya agak melambat, tetapi masih cukup baik ya. Saya masih ada optimisme bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh positif, namun mengalami perlambatan. Itu mungkin. Oke, ke Pak Edianus. Ya, kalau menurut saya kita perlu tetap menjaga ya bagaimana pandemi COVID-19 ini tetap bisa dikendalikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Kemudian tantangan-tantangan internasional itu kita sikapi dengan tetap optimis. Kita tetap harus melakukan transformasi ekonomi kita dari hanya berbasis kepada komoditas-komoditas itu kepada basis industri. Kita harus memproduksi apa yang memang konsumen kita banyak kok, 263 juta. Jadi ini potensi besar. Sementara sumber-sumber ekonomi kita juga banyak. Lahan-lahan kita masih tersedia. Jadi kita harus meningkatkan produktivitas kita, kemudian kita juga harus meningkatkan efisiensi kita, terutama efisiensi usaha melalui digitalisasi atau melalui perbaikan-perbaikan dari proses produksi yang ada. Itu harus kita tingkatkan. Kemudian kita juga harus memperkuat ya, bagaimana dana-dana desa ini dapat dimanfaatkan, kemudian juga memperkuat dana-dana ke desa supaya desa dapat semakin produktif, paling tidak untuk berproduksi menutupi kebutuhan konsumsinya sendiri. Nah ini perlu gitu. Nah di samping itu jangan lupa kita perlu tetap memitigasi perubahan-perubahan cuaca, perubahan-perubahan iklim yang sekarang memang sangat tidak menentu nih Adi. Kadang-kadang hujan lebat setiap hari ya, ini Itu juga pengaruh kita ke harus perhatikan kepada persoalan pangan ini iya. kan, Distribusi begitu. pangan. Nah, makanya diversifikasi pangan itu perlu ya, jadi jangan kalau nggak makan nasi nggak makan. Nah itu kan agak aneh juga itu kan, padahal dia baru saja makan roti. Gitu. Tapi kita coba arahkan ke situ. Itu orang Indonesia. Indonesia banget tuh. Kemudian juga di tingkat pemerintahan kita debirokratisasi, efisiensi pelaksanaan program-program oleh pemerintah semakin tepat sasaran, mengurangi konsumsi energi, terutama bagi mereka-mereka yang tidak patut menikmati subsidi itu, tidak usah disubsidi. Nah kemudian terakhir kita berharap
mari kita jaga stabilitas bangsa ini sehingga di 2023 nanti tidak ada chaos ya, tidak ada perseteruan yang tidak produktif hanya karena jargon-jargon politik dan segala macam. Mari kita semakin santun berbangsa dan politik. bernegara. Saya pikir begitu, Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke OJK. Ya, Pak Adi. Jadi tadi yang kita bahas bersama-sama, ancaman resesi ini nyata. Tapi bukan untuk kita khawatirkan, tapi kita perlu cermati dan kita sikapi. OJK berupaya sebisa mungkin untuk memastikan stabilitas industri jasa keuangan di Indonesia agar tetap sehat, karena industri jasa keuangan merupakan penggerak ekonomi nasional, di mana hampir seluruh transaksi ekonomi melalui industri jasa keuangan. Sehingga bagaimana membuat industri ini tetap sehat, dipercaya masyarakat, dan bisa melakukan pelayanan secara optimal di tengah krisis ekonomi global. Lalu juga sama dengan disampaikan dari BPS, optimisme ekonomi tetap tumbuh di Indonesia walaupun mengalami pelambatan, dan juga jangan sampai dengan masyarakat panik menghadapi resesi, karena kepanikan akan menimbulkan resiko baru bagi industri jasa keuangan yang seperti kita alami tahun 98, 2008 sampai dengan awal pandemi 2020. Lalu yang terakhir adalah waspada pinjol ilegal dan juga investasi bodong. Karena di masa sulit pandemi, bahkan nanti mungkin di masa resesi, banyak sekali masyarakat yang berputus asa bagaimana menghasilkan uang sebesar-besarnya dengan mungkin biaya seringan-ringannya. Sehingga memang investasi bodong ini cocok untuk menawarkan produk seperti itu, tapi memang resikonya cukup tinggi. Artinya jangan sampai karena kesulitan atau mungkin adanya kesulitan ekonomi, akhirnya berputus asa untuk kita berinvestasi di instrumen-instrumen yang ilegal. Malah menambah masalah ya. Menambah masalah, termasuk juga ketika memang kita membutuhkan biaya-biaya, jangan sampai berurusan dengan pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal ini kerugiannya jauh lebih besar daripada manfaat yang akan kita terima. Mungkin itu Pak Adi. Terima kasih kepada narasumber. Kalau Pak BPS tadi ngambil statistik, analisanya, kalau saya ngambil kutipan ayat suci Al-Quran, Pak. Dan tidak satupun makhluk bernyawa di muka bumi, melainkan semua rezekinya dijamin oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua sudah tertulis di dalam kitab yang nyata. Al-Quran surat Hud ayat 6. Kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.